Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd. Kita panjatkan selalu segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajelis di kesempatan kali ini di Masjid Istiqomah. Semoga majelis kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemudahan ilmu, taufik menuju amal dan kemudahan menuju ke jannahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan selalu kepada junjungan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Pada para hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang menyaksikan melalui channel Al-Hujjah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan mengetengahkan sebuah topik yang berkaitan dengan kesedihan dan bagaimana kita berdamai dengan rasa sedih. Hal yang harus kita pahami tentang kehidupan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan para pemirsa, bahwa kehidupan dunia adalah darul ibtila, negeri ujian. Dunia bukanlah negeri kenikmatan, walaupun terkadang kita merasakan nikmat. Label yang pas untuk dunia ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Adapun label surga, jannatun na'im, taman-taman yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ini dulu yang harus kita pahami. Kalau kita pahami ini, Bapak Ibu semuanya, kita tidak akan salah menyikapi. Kita nggak akan salah apa? Menyikapi. Kita akan berada di posisi kesadaran penuh. Oh, bahwa kita saat ini memang di dunia. Ya. Kita belum berada di surga. Yang semoga Allah mudahkan kita jalan menuju ke surganya. Allahumma amin. Ya. Ketika kita sadar bahwa saat ini kita masih di dunia, maka berarti kita tahu bahwa dunia adalah darul ibtila, tempatnya ujian. Namanya juga ujian. Bukan hak kita untuk memilih-milih materi dan soalnya. Dulu ketika kita masih tahap belajar ya, ada ujian semester. Kalau dulu ada ujian namanya apa ya? Caturwulan, apa triwulan zaman dulu, ada Eptanas. Sekarang ada UAS itu ya. Macam-macam lah ya, ujian semester kah? Apa bisa kita meminta dan memohon supaya ujian itu sesuai dengan permintaan kita? Pak guru, Pak dosen, ya, saya mau minta sesuai dengan keinginan saya ujiannya. Soal pertama ini, soal kedua ini. Request lah bahasanya. Gak bisa. Enak aja kan. Di DO keluarin kan gitu. Nah, sekarang
Apa bisa kita minta, ya Allah saya mau ujiannya seneng aja. Saya mau ujiannya syukur aja. Saya nggak mau sedih ya Allah. Ada? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dunia ini darul ibtila. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Al-Mulk ayat kedua. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wah, sudah hafal semua ini ya. Tinggal prakteknya. Dan gitu. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ada mati, ada hidup. Apa tujuannya? Supaya dia menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Berarti kita semuanya lagi diuji sama Allah untuk membuktikan siapa di antara kita yang paling baik apa? Amalannya. Kemudian di surah Al-Insan ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani. Jangan lupa dengan asal penciptaan kita. Kita diciptakan bukan dari setetes logam emas. Kita bukan diciptakan dari setetes mutiara. Enggak. Tapi dari setetes air mani. Jadi nggak usah sombong. Nggak usah congkak. Nggak usah pongah. Kita dari setetes air mani. Apa kata Allah? Nabtalihi min nutfatin amsyajin nabtalihi. Dari setetes mani yang bercampur, yaitu maninya laki-laki dan wanita. Nabtalihi, setelah itu kami uji mereka. Kami uji dia. Jadi apa tujuan manusia diciptakan? Diuji sama Allah. Sekali lagi, ujiannya terserah Allah. Kita nggak bisa milih-milih. Ujian hidup itu banyak. Ya. Maka kalau kita sudah paham karakter dunia, selesai. Berarti kita akan terbentuk sebuah mindset bahwa dunia bukan tempat bersenang-senang. Walaupun kadang senang. Dan dunia juga bukan kesedihan yang abadi. Walaupun kadang-kadang sedih. Kenikmatan abadi surga, kesedihan abadi apa? Neraka. Kalau sudah terbentuk mindset ini, ya sudah. Alhamdulillah. Berarti kita sudah paham karakter dunia. Sehingga kita nggak sedih lagi. Kenapa? Oh, sedih ternyata ujian. Jadi sudah berdamai dengan kesedihan. Jadi kajiannya selesai sudah. Loh, sudah berdamai kok. Ya. Oh, enggak Ustaz, ada lagi yang lain. Oh ya udah lanjut ya. Lah kirain sudah berdamai, ya udah selesai pengajian. Oh sudah berdamai, kan judulnya apa? Berdamai dengan rasa sedih. Kan sudah damai. Gitu. Jadi ujian apapun di dunia ini semuanya adalah sifatnya karakter daripada kehidupan dunia. Makanya siapapun kita pasti pernah merasakan sedih. Sedih bukan cuma dialami oleh orang miskin. Orang kaya juga banyak yang sedih. Ya, walaupun dia nggak menampakkan kesedihan. Ya sebenarnya sedih. Bisa jadi mungkin tangisannya lebih banyak daripada yang nggak kaya-kaya amat. Bisa jadi ya. Orang-orang yang punya kedudukan, apa mereka nggak sedih-sedih? Walaupun di hadapan layar dia bisa menampakkan gimmick. Ya. Dia bisa menampakkan suasana wajah cerah, senyum. Iya, senyumnya tapi terpaksa. Sering.
Jadi siapa di antara kita nggak pernah sedih? Nggak ada. Jadi kesedihan itu bukan hanya dialami oleh satu orang. Enggak. Nah, justru kalau nggak pernah sedih, ini perlu dipertanyakan. Kenapa nih orang? Kok senyum terus gitu ya? Ketemu orang senyum gitu ya? Nggak kenapa-napa, ketawa sendiri. Waduh, ini justru bahaya, ini nggak pernah sedih ini. Karena hakikat kehidupan dunia, kita harus balance. Ada di antara bapak-bapak mau senyum terus, Pak? Enggak kan? Oh, jujur, Bapak. Ibu-ibu mau senyum terus, Bu? Katanya nggak mau sedih. Kok nggak mau senyum terus? Kan balance. Hidup itu balance. Ada di antara bapak ibu mau nangis terus? Ya nggak bagus juga. Nangis terus juga lama-lama ya nggak jelas, ya nggak? Senyum terus ya nggak bagus. Nangis terus ya nggak. Makanya Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat manusia tersenyum dan menangis. Berarti inilah hakikat kehidupan kita, fitrah kita sebagai manusia. Gak senyum terus, ya gak nangis terus juga. Kalau senyum terus, tadi katanya ibu-ibu gak mau. Ya, kenapa Bu gak mau? Katanya mau bahagia terus. Kok gak mau senyum terus? Ya Ustaz, kalau senyum terus ya itu identik yang di pinggir jalan itu, ya gak? Iya, orang stres itu senyum terus ya. Gitu. Nangis terus juga gak mau, stres juga. Maka balance. Ada kalanya kadang kita nangis, ada kalanya senyum. Bahkan kadang-kadang kalau bahagia itu ibu-ibu nangis malah ya. Iya, nangis bahagia. Iya, kenapa? Seneng itu melihat apa? Mungkin anaknya lulus dari universitas ternama, dapat pekerjaan dan seterusnya. Iya. Baik. Jadi perlu kita pahami bahwa ujian sejatinya apapun bentuknya, baik kesedihan maupun yang lainnya, adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan siapa yang baik keimanannya, siapa yang jujur keimanannya dengan siapa yang dusta. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, apa kata Allah? Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Iman itu bukan omongan, tapi pembuktian. Pembuktiannya dengan apa? Dengan ujian. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi kalau kita diuji dengan kesedihan, nggak usah kaget. Ya, orang selevel Nabi itu merasakan kesedihan. Orang selevel sahabat pernah sedih. Ya, kalau seandainya ada yang bebas dari kesedihan, tentu para nabi, tentu orang soleh nggak akan pernah sedih, seneng terus. Tapi nyatanya enggak. Makanya kalau di ilmu kejiwaan ya, orang kalau sedih terus depresi, kalau seneng terus manik, ya, ya sama-sama nggak bener gitu loh, sama-sama merusak akal, merusak mentalitas, ya. Makanya seimbang antara apa? Bahagia dan sedih, antara tertawa dan menangis, ya. Gitu. Makanya Allah mengatakan orang sebelum kalian sudah diuji, gak usah begitulah kalian. Nggak usah kaget lah dapat ujian-ujian kesedihan, karena sebelum kalian juga mereka orang-orang pernah merasakan kesedihan. Ya. Kemudian kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaku, supaya Allah tampakkan, supaya Allah umumkan siapa yang jujur keimanannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan supaya Allah tampakkan, supaya Allah umumkan siapa yang dusta keimanannya. Ngakunya mukmin ketika diuji menggerutu. Ya, kenapa harus saya yang begini? Kenapa tetangga saya kagak gini? Kenapa teman saya beruntung amat? Kenapa nasib saya sial amat? Kenapa saya nggak pernah berpisah dari kesedihan itu?
Kenapa teman saya kok senang terus? Ya dia nggak tahu aja temennya sedih kan. Emang sedih harus diumumkan, oh saya sedih. Kan enggak juga. Kita nggak tahu aja. Karena ada orang yang sedih, mampu dia menyembunyikan kesedihannya. Mampu dia menampakkan kebahagiaan di hadapan orang lain. Tapi sebenarnya dia menyembunyikan kesedihan. Ya. Tapi ada sebagian orang yang nggak bisa. Kemana-mana itu harus menampakkan kesedihan. Statusnya semuanya galau, sedih, ya, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Ya. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan orang-orang bersyukur. Ya. Padahal kalau dikomparasi banyak sekali kebahagiaan dia, tapi semuanya jadi kesedihan seolah-olah. Apalagi kita hidup di zaman serba medsos, di zaman serba kita senang membandingkan nikmat kita dengan orang lain. Ya. Nggak usah lihat medsos terlalu berlebihan. Makanya apa kaidahnya kata para ulama? Dzikrun nasi dawa. Dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Dzikrun nasi da. Mengingat-ingat manusia itu penyakit. Lihat sosmed orang yang suka flexing, pamer. Enak ya kayak ibu A, ibu B. Ya, seneng terus. Kerjanya apa? Jalan-jalan terus. Kerjanya apa? Belanja terus. Mulai itu timbul apa? Penyakit. Ya. Sebagian ada ibu-ibu ya kemana-mana pamer kebahagiaan dengan suaminya. Wah ini foto. Iya. Ibu kalau nggak siap berbagi jangan suka pamer. Paham maksud saya bu? Nggak apa-apa, habis itu saya dikecam. Saya ngingetin, kalau nggak mau berbagi, jangan berbagi apa Ustadz? Ya wis, pikir sendiri aja. Masa kayak gitu saya rinci. Kalau mau berbagi, kalau mau pamer, berbagi. Tapi kalau nggak usah pamer. Apapun pamer itu, makanan kah, kebahagiaan keluarga kah, apapun. Ya. Kenapa? Itu tadi, kita hidup di sebuah masa di mana kita ini selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kebahagiaan yang saat ini kita rasakan jadi nggak bahagia lagi. Jadi sedih. Ya. Habis beli mobil baru ya. Ternyata tetangga mobilnya apa? Lebih baru lagi, lebih mahal lagi. Jadi gembira. Makanya kata orang dulu, ini orang dulu ya, yang beli kulkas tetangga, yang panas dingin tetangganya gitu loh. Padahal apa kaitannya itu kalau sekarang kulkas mungkin enggak. Rata-rata kita udah punya kulkas. Tapi ini mobil, rumah gitu ya. Subhanallah. Kenapa? Di era sosmed kita seolah-olah ingin membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga ya susah bahagia. Ya, susah bahagia. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi bahwa manusia itu dipenuhi dengan ujian-ujian, ya apapun ujian itu. Terutama ujian apa? Ujian kesedihan. Dan seorang tidak akan masuk surga sampai dia mendapatkan ujian-ujian yang berat. Ya. Makanya kata para ulama kita, innan na'ima la tudraku bin ni'am. Kenikmatan tidak akan diraih dengan berleha-leha, bersenang-senang. Ya. Tapi kenikmatan diraih dengan kerja keras. Ya. Makanya Al-Quran menyatakan, Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Nih, jangan buru-buru ya. Makanya jangan gampang-gampang menyebut orang masuk surga kalau nggak ada dalil. Oh si A pastilah masuk surga. Masa orang baik kayak dia masuk neraka? Oh belum tentu. Hati-hati loh kalau ngomong. Kecuali yang ada dalil ya. Ya. Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang kepada kalian penderitaan, ujian seperti yang menimpa umat terdahulu. Ini. Jadi Nabi itu kalau ingin membuat sahabat itu sabar,
Nabi mengingatkan umat sebelum kalian lebih berat loh ujiannya. Makanya ada kisah ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasul, ini kita disiksa di awal-awal Islam ya. Kita diintimidasi, kita dizolimi, sebagian kita dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Apa kata Nabi SAW? Umat sebelum kalian itu ada yang disiksa supaya meninggalkan agamanya dengan cara dikoyak-koyak kulitnya sampai menembus tulang. Dan ada di antara mereka digergaji dari kepalanya sampai bagian bawah terbelah jadi dua. Digergaji. Bayangkan. Tahu nggak gergaji? Oh, berapa lama itu? Kayu kalau digergaji aja lama. Gitu. Bukan dibom udah hancur selesai. Enggak, ini digergaji. Bayangkan dari kepala sampai ke bawah. Ya. Apa kata Nabi SAW? La yasudduhum an dinillah. Itu tidak membuat mereka keluar dari agama Allah, murtad dari agama Allah. Ya. Sementara kalian, kata Nabi, baru diuji seperti ini, sudah gak sabar. Ya. Artinya, ketahuilah Bapak Ibu, kita bukan orang paling menderita. Masih banyak yang jauh lebih menderita daripada kita. Kita bukan orang paling menderita. Berhentilah playing victim. Ya, berhentilah playing victim. Banyak yang jauh lebih menderita daripada kita. Jangan merasa kita seolah-olah paling menderita. Ya. Ini Al-Quran mengajarkan kita seperti itu. Jangan berharap masuk surga kalau belum ditimpa mana bahaya. Kata Allah, masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka adalah kaum yang ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncangan hidup. Hatta yakula rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasulullah dan para sahabat, saking beratnya ujian mereka di awal Islam, mereka sampai mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kemudian kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Iya. Dan kita tahu siapa yang paling banyak ujiannya? Ya Nabi kita SAW. Beliau ujiannya banyak. Yang kalau kita mengalami ujian seperti beliau, kita nggak akan bisa. Sejak kecil beliau dilahirkan tanpa ayah. Ibu beliau meninggal ya di usia beliau masih 6 tahun. Ya. Kemudian dari kecil beliau serba kekurangan. Ya. Dari kecil beliau sudah mengembalakan kambing, jadi sosok yang mandiri. Ya, rumah beliau sempit. Ya, bahkan ya beberapa bulan beliau pernah tidak masak ya bersama istri-istrinya ya. Cuma makan korma sama air putih. Ya. Ujian fisik, ujian mental, beliau lagi sholat, kemudian ditaruh kotoran onta, lagi sujud ditaruh kotoran onta. Siapa di antara kita yang kuat? Kalau kita sumpah-sumpah tuh ya, orang yang melakukan itu ya enggak? Subhanallah. Ya. Kemudian Nabi SAW diuji, seluruh putra dan putri beliau meninggal. Ya. Ketika beliau meninggal, cuma satu putrinya yang masih hidup, yaitu apa? Fatimah. Ya. Beliau dihina, diejek, macam-macam ya. Ya. Macam-macam ujian-ujian yang beliau hadapi. Ya. Satu ujian saja yang dialami Nabi Muhammad, kita pun belum tentu bisa mengalami ya. Belum bisa menjadikan diri kita sabar. Ini Nabi banyak. Beliau juga pernah diracun ya. Dan macam-macam ya. Cuman satu ujian yang gak menimpa Nabi Muhammad. Apa? Ada yang tahu? Cacat. Ya, beliau gak cacat. Sebab kalau beliau cacat, nanti dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang kafir. Ya, makanya beliau dikasih fisik yang sempurna, yang ganteng. Ya, Nabi masa fisiknya cacat kan gitu. Itu saja. Selain itu, semua ujian pernah dialami Nabi kita. Nggak ada yang nggak pernah. Ya. Maka kalau seandainya ada orang yang nggak pernah sedih, harusnya Nabi kita nggak pernah sedih. Beliau ternyata apa? Banyak mengalami apa? Kesedihan-kesedihan hidup. Ya.
paling banyak masalahnya. Ya. Makanya kalau ditanya siapa paling banyak masalahnya? Yang benar. Nabi Muhammad paling banyak masalahnya. Masa sih? Hati-hati loh kalau ngomong. Bener, ya bener. Paling banyak ujian dan masalahnya. Tapi bedanya, beliau mampu mengubah masalah menjadi apa? Anugerah. Ya. Kalau kita masalah enggak selesai-selesai. Masalah terus gitu loh. Itu kan. Baik, maka Nabi kita SAW mengatakan asyadul bala al-anbiya. Paling berat ujiannya itu para nabi. Summal amsal. Kemudian di bawahnya nabi. Summal amsal. Kemudian di bawahnya lagi. Fayubtalar rajulu ala qadri dinihi. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Jadi nggak usah khawatir. Ujian itu sesuai kemampuan kok. Jangan pernah bilang kita nggak mampu. Mampu cuma nggak mau gitu aja. Saya nggak mampu ini. Bukan nggak mampu, nggak mau gitu. Nggak mau menerima maksudnya. Itu. Tapi sebenarnya mampu karena ujian itu sesuai kemampuan. Masa orang kayak kita diuji kayak Nabi Ibrahim kan nggak mungkin. Jauh lah. Masa orang kayak kita diuji kayak Nabi Ayub? Jauh. Sehingga orang kayak kita ya sudahlah ujiannya gini-gini aja. Cuman kita aja yang merasa paling menderita gitu. Padahal itu tadi, setiap ujian sesuai dengan kadar kemampuannya, kadar agamanya, kadar kesolehannya dia. Baik, maka di sini kita langsung masuk ke inti pembahasan bagaimana cara kita berdamai dengan kesedihan ini. Ya, paling pertama tentunya tadi itu, tanamkan mindset bahwa dunia adalah darul ibtila. Dunia adalah tempatnya ujian. Selesai. Kita bukan lagi di sorga ini. Ingat, bangun. Kita bukan di sorga. Dan kita juga tidak sedang masuk neraka yang sedih-sedih terus. Enggak. Kita dunia. Seneng ya seneng, ya sedih ya sedih. Ya. Sebagian orang ya ketemu anak seneng. Ya. Tapi apa? Sebentar-sebentar ngelihat kelakuan anak kesel, sedih. Ya. Jadi sudah punya anak, sedih. Belum punya anak, sedih juga nggak punya anak. Udah lama nggak punya anak, udah periksa ke sana, periksa ke sini, berobat ke sana, berobat ke sini. Ya, giliran dikasih anak, sedih juga. Anaknya lahir cacat, ya sedih lagi ya nggak? Gitu. Atau nggak cacat, oh punya anak, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi begitu gede anaknya tengkar sendiri-sendiri, rebutan warisan, sedih lagi. Ya kan? Nggak punya suami, sedih. Ya. Iya. Giliran punya suami, ini suami ya Allah, Masya Allah itu. Suka mukul kan gitu. Ya itulah kehidupan gitu ya. Sama kayak bapak-bapak ya, nggak punya istri sedih. Giliran punya istri, saat ketemu istri nek terus saat lama-lama pembuluh jantung saya pecah. Itulah kehidupan. Mau menyangkal ya memang seperti itu realitanya gitu. Ya. Bahwa ya kita kesenangan gak ada kesenangan sejati ya. Awal punya senang, lama-lama sedih, lama-lama banyak ujiannya dan seterusnya. Itulah dunia. Ya, kalau sudah masuk surga baru. Ya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Apa maksudnya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah? Lahir aja udah nangis. Apa ada di antara bapak ibu lahir langsung ketawa? Kalau sekarang malah banyak ketawanya. Kebanyakan nonton konten-konten lucu sama prank. Ya ketawa terus sekarang. Nggak ingat dulu nangis, lahir nangis kok sekarang banyak ketawa, ya lahir saja sudah nangis, ya terus apa? Begitu sudah lahir, sudah mulai dewasa, ribet lagi cari pekerjaan, ya harus kerja dengan susah payah di bawah terik panas matahari, belum lagi diomelin sama bos, gitu. Ketika mau menikah sibuk memikirkan biaya, ngumpulin biaya buat nikah.
Ya. Begitu sudah ngumpulin biaya, ditolak lamaran. Itu. Ya memang sedih. Begitu diterima lamaran, waduh, nikah dah. Ya, awal-awal bahagia. Lama-lama apa? Mulai itu cekcok, banyak masalah. Kan gitu. Ya. Nungguin anak, lama nggak keluar anaknya gitu ya. Nggak muncul anaknya gitu. Sudah Allah anugerahkan anak, kesel, mendingan nggak punya anak aja, punya anak begini gitu. Ada aja kehidupan seperti itu ya. Itu. Atau giliran anaknya lagi berbaktinya ini anak paling nurut, ya. Tiba-tiba masih usianya remaja, masih kuliah, dicabut sama Allah nyawanya, sedih lagi. Ini mana anak paling saya cintai gitu kan? Ini mana anak paling berbakti? Ya, Allah cabut nyawanya. Lagi seneng-senengnya sama ini anak, Allah cabut. Gitu. Sebagian lagi apa? Cinta-cintanya sama pasangannya, ternyata apa? Allah cabut juga gitu loh. Itulah ujian seperti itu. Jadi memang Allah katakan manusia diciptakan dalam keadaan apa? Susah, payah. Ya. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh orang yang merasakan sudah hidup saya kok sempit banget wahai Imam. Sampai kapan sih saya hidup sempit begini? Sampai kapan saya berakhir penderitaannya? Kata Imam Ahmad, sampai kaki kamu mendarat ke sorga. Selesai. Iya. Ini belum apa-apa. Belum nanti kita melewati alam barzah. Lika-likunya banyak. Belum nanti di padang mahsyar. Banyak lagi kejadian-kejadian. Belum lagi kita dihisab. Belum lagi melewati sirot. Di atas neraka jahanam. Penderitaan terus manusia itu. Makanya kata Imam Ahmad, sampai kaki kamu mendarat ke sorga, hilang semua kesedihan. Ya. Makanya Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan nanti orang yang paling nikmat dulu hidupnya di dunia, tapi dia masuk neraka. Fayusbahu sobkhatan finnar. Dicelupkan dia ke neraka 1 kali celupan. Padahal dia orang paling bahagia dulu di dunia. Semua punya di dunia. Tapi dicelupkan dia di neraka 1 celupan. Maka kemudian dia ditanya, hal ra'aita na'iman qat? Apa kamu pernah merasakan kenikmatan? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb. Enggak pernah wahai Rabbku. Padahal dunia nikmat terus di dunia. Apa enggak punya? Berapa triliun? Berapa digit dia punya harta? Tapi apa? Baru dicelup di neraka. Sudah apa? Bilang enggak pernah nikmat ya. Sementara wa yu'ta bi ab'asi ahli dunya min ahlil jannah, kata Nabi. Akan didatangkan nanti di hari kiamat orang paling sial di dunia. Semua penderitaan pernah dia rasakan. Paling sial lah di dunia. Tapi dia masuk surga. Fayusbahu sabkhatan fil jannah. Dicelupkan dia ke surga. Baru mendarat kakinya ke surga. Kemudian ditanya, hal ra'aita bu'san qat? Apa kamu pernah menderita? Jawabannya ini apa? Oh, enggak pernah. Lupa dulu dengan penderitaannya di mana? Di dunia. Ya. Baik. Jadi pahami dunia ini apa? Darul ibtila. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berdamai dengan kesedihan adalah mengingat bahwa yang memberikan kita ujian, yang menyebabkan kita sedih dengan ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini Allah yang ngasih. Ya. Kalau Allah ngasih ujian pasti mengandung hikmah, betul. Kadang-kadang kita tahu hikmahnya, kadang enggak gitu aja. Biar tahu gimana Ustaz? Jangan malas mikir. Tafakur. Saya kena gini, kenapa sih? Jangan malas mikir. Ya. Kok saya kena ini musibah demi musibah ini? Apa sih penyebabnya? Mikir kita. Apa sih hikmahnya kok saya dikasih ujian semacam ini? Setelah kita berpikir, pasti banyak sekali hikmahnya. Mulai dari kehilangan anak, kehilangan barang berharga, terluka, dikecewakan, disakiti, cerai dengan pasangan, ditinggalkan pasangan, dan seterusnya. Berpikirlah, jangan malas mikir. Dari situ kita akan faham nanti, oh ini toh hikmahnya. Ya.
Ada sebagian orang diuji miskin terus sampai mati. Apa hikmahnya? Barangkali dia kalau jadi orang kaya sombong. Jadi miskin aja karena sombong. Apalagi jadi orang kaya. Bukan berarti nggak boleh minta kaya, boleh silahkan. Ya tapi kita tahu diri, berarti kalau belum Allah kasih, sadar aja, oh kita belum pantas jadi orang kaya, gitu aja. Mungkin nunggu sampai pantas gitu. Baik, jadi ingat, Allah tidak akan membebani seorang kecuali menurut kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan menurut kemampuannya. Ya. Jadi tidak mungkin Allah mentakdirkan kita di luar kemampuan kita. Allah menguji kita bukan ingin membinasakan kita. Ya. Allah uji pasti berdasarkan kemampuan kita. Jadi kalau paham Allah yang ngasih ujian, ya selesai sudah. Kita nggak akan banyak tenggelam lah ya dalam kesedihan yang tiada akhir. Ya sedih-sedih, wajar. Tapi setelah itu ya sudah, jalani kehidupan. Nggak terus sedih terus juga enggak. Kemudian yang ketiga, bagaimana berdamai dengan kesedihan, bahwa ujian yang datang bukan ingin membinasakan seorang. Ya. Ingat, Allah menguji kita adalah untuk memperbanyak amalan kita, memperbanyak pahala kita. Ya. Bukan untuk membinasakan kita. Ya kita analogikan saja, namanya orang sakit, ya minum apa? Obat. Obat rata-rata apa? Pahit. Iya. Ya selama ini yang diminum manis terus kok. Es teh manis. Apanya manis. Rotinya manis. Gula darahnya meroket. Akhirnya minum yang pahit. Nah itu kan biar balance. Selama ini kan manis-manis terus. Makanya biar balance. Kasih yang pahit. Tapi apakah pahit itu untuk menyakiti? Enggak. Untuk apa? Mengobati. Ya, jadi ujian pun seperti itu. Ya. Kalau orang senang terus, apa yang terjadi? Lalai dia kan. Lalai dia dari ketaatan. Lalai dia dari perintah Allah. Maka disentil sama Allah. Kasih nih ujian. Biar apa? Ingat gitu. Bukan untuk membinasakan. Ya kayak orang tua kadang sesekali menjewer anaknya gitu ya. Jeweran yang biasa lah ya. Tujuannya apa? Ya biar si anak sadar. Bukan karena orang tua benci kepada anak. Ya. Sama bikin juga Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian itu supaya kita ingat. Ya, kamu tuh kalau disenengin terus tuh melampaui batas. Ya. Kamu tuh kalau seneng terus melampaui batas. Ya. Sehingga apa? Diuji sama Allah. Yang keberapa? Sekarang yang keempat. Agar kita berdamai dengan kesedihan adalah yaitu dengan kita melihat hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Jangan dilihat yang sedih-sedihnya terus itu. Lihat yang lain, kan banyak yang kita tuh masih punya. Ya. Kalau seandainya dia punya 5 anak, Allah cabut 1 anaknya saja kok. Masih punya berapa? 4. Allah nggak ambil semua, tenang aja. Ya. Tabungannya 1 triliun. Allah bangkrutkan berapa? 10 miliar doang. Masih ada berapa miliar? Ustadz sih belum pernah ngerasain punya tabungan segitu. Ya alhamdulillah, makanya saya gampang ngomong ya, karena belum punya tabungan segitu. Tapi betul kan? 10 miliar. Sisanya berapa? Ratusan miliar masih dia punya. Kenapa yang 10 ini disedihin terus gitu? Gitu. Jadi kita itu lupa melihat nikmat. Oke, kalaupun semua tabungan habis, masih bisa bernapas nggak? Masih bisa. Coba kalau nggak bisa napas, bayangkan. Masih bisa minum air putih, masih bisa ikut pengajian di sini. Nah, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu tabungannya 500 miliar, mau nggak hadir di sini taklim? Jujur ya, enggak ya? Jalan-jalan ya enggak? Iya. Iya. Berarti Allah sayang kan? Sayang, udah, alhamdulillah. Sayang Allah sama kita, ini ngerti jadi. Allah paling ngerti lah sama kita, udah gitu aja, kita nggak usah sok tahu gitu aja intinya.
Hidup itu kita jangan sok tahu. Allah lebih ngerti tentang kita. Gitu. Jadi masih banyak hal kita syukuri. Coba kalau kita sediakan selembar kertas setiap hari. Ini biasanya orang-orang yang berkecimpung di kesehatan mental ya, mungkin psikolog atau yang lain, biasanya kalau mereka punya klien dan seterusnya, mungkin mengalami masalah-masalah kejiwaan, biasanya salah satu tips praktis itu coba menuliskan satu hari apa yang bisa disyukuri hari ini. Oh, bangun dalam keadaan tidak mendengarkan suara bom seperti di Gaza, Palestina. Ya. Anehnya ya Pak, Bu, mereka di sana itu dengerin suara bom tapi nggak ada yang bunuh diri tuh. Kita cuma dengerin suara telolet di sini ya nggak? Teloletnya truk-truk itu kan. Kok ya banyak di antara kita yang bunuh diri coba. Hidup di negara yang aman. Ya. Donasi berlimpah. Ya. Buah-buahan semua ada. Fasilitas hidup banyak. Kok banyak pula yang bunuh diri. Ini masalahnya di mana sebenarnya? Sementara saudara-saudara kita di Gaza belum pernah kita dengar berita tuh. Mereka bunuh diri. Gak ada. Kalau dibunuh karena dibom, iya. Kalau bunuh diri kan enggak. Kita dibom siapa pertanyaannya? Coba tulis. Sediakan pena, kertas, tulis hari ini saya mendapatkan nikmat ini. 10 aja deh, 10 aja coba. Dari situ aja kita udah mikir. Ayo, siapa yang siap? 10 nikmat hari ini, ayo. Ada yang siap enggak? Enggak ya, masing-masing aja nanti coba catat. Kalau bisa pakai buku. Kalau pakai HP, ya sih nggak masalah juga sih. Cuman kalau pakai buku kayak lebih mengena gitu loh. Coba pakai buku sekali-kali. Tulis gitu loh. 1, ini saya begini-begini. Alhamdulillah bisa ikut taklim ya di sini. Itu kan kalau saya punya tabungan 500 miliar belum tentu saya ikut taklim. Mungkin saya lagi jalan-jalan ke Italia atau Spanyol ya nggak? Ya kan gitu. Ya, makanya ini tulis. Ya, ini saya bisa makan warung Padang. Wah, Masya Allah. Warteg, ya. Luar biasa. Sementara banyak saudara-saudara kita yang kadang mungut makanan dari sampah dan sebagainya. Luar biasa. 1, 2 nih. Dari situ itu membangkitkan loh. Ternyata kalau kita komparasi kesedihan saya nggak ada apa-apanya ya. Iya. Kita aja yang kadang berlebihan yang dengar yang sedih terus. Padahal kalau kita mau menulis, mau mikir, makanya kan tadi kita bilang jangan males mikir. Coba berpikir, 1 poin apa nikmat saya rasakan hari ini, 2 ini, 3 ini, 10 aja. Padahal nikmat Allah apa? Banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian nggak akan mampu hitung. Tapi coba sehari 10 aja. Kalau 100 kebanyakan ya. 10 aja. Coba. Dari situ kita kan senyum. Wah Allah, ternyata Allah sayang banget sama saya ya. Diujinya dikit, dikasih nikmatnya jauh lebih banyak. Ya, jadi komparasikan antara kesedihan dengan apa yang bisa kita syukuri hari ini. Ya, apa yang bisa kita syukuri. Karena ketika kita bisa mensyukurinya, banyak sekali hal-hal yang jauh lebih banyak nikmat daripada kadang-kadang penderitaan yang kita rasakan. Gitu. Baik, kemudian berikutnya yang berapa? Yang ke-5. Bagaimana berdamai dengan kesedihan? Yaitu dengan cara kita memahami bahwa Allah ingin memberikan pahala kepada hambanya dengan macam-macam ketaatan. Ingat tadi sudah kita jelaskan bahwa ujian itu nggak bisa dipilih-pilih. Allah kasih paket ujian ini ke kita, terima. Paket ujian. Kalau mau masuk surga. Allah sudah kasih sepaket nih buat kita. Ada ujian syukur, apa yang bisa kita syukuri. Ada ujian sabar. Iya. Kalau kita maunya milih ya milih syukur doang ya nggak? Iya. Tapi enggak. Padahal sabar itu kalau ditanya sampai kapan kita sabar? Ya. Sampai mati ya. Berarti sabar ada batasnya ya nggak? Batasnya sampai mati gitu maksudnya. Ya. Kalau udah orang sabar ada batasnya, betul sabar ada batasnya sampai mati maksudnya. Gitu. Karena setiap hari ya kita harus sabar. Setiap hari kita harus sabar. Karena
Apa sih yang nggak harus kita sabar ya setiap hari? Semuanya sabar. Kan sabar itu ujian mendadak, nggak pernah dijadwal. Tahu-tahu muncul baru sekali ini sabar ya. Iya. Tadi nungguin ustadznya datang ke kajian ya. Itu sabar, ustadznya belum datang ini. Udah berapa menit nih Pak Ustadznya belum datang. Sabar kan gitu. Gitu. Ketika kajian kita harus mendengarkan, sabar supaya nggak ngantuk, sabar gitu ya. Itu. Ada yang ngantuk nggak Bu? Hati-hati nih saya ingatkan, saya sering ingatkan di majelis taklim. Kalau ada orang ketika ngaji ngantuk, hati-hati, itu di luar banyak masalah berarti. Kok ngerti Ustadz? Ya saya bukan dukun, bukan. Saya ngerti, karena Nabi mengatakan, orang yang hadir di majelis ilmu itu turun sakinah, turun rahmat, turun ketenangan. Saking tenangnya sampai apa? Tidur. Lihat aja nanti selesai taklim, nggak bisa tidur tuh. Tuh, nggak usah tersinggung lah ya. Ini baper lah. Iya, ya itu nanti susah tidur tuh. Insomnia sampai malam. Ya, kenapa? Tadi di majelis taklim aduh enak jelasin penjelasannya Pak Ustadz, sampai ngantuk pokoknya dah. Sakinah bener dah katanya. Iya, sampai luar ya masalah lagi. Baik, selingan aja. Baik, ya tadi kita bahas bahwasanya ujian Allah itu variasi. Tidak ada yang syukur saja, tapi juga sabar. Dan sabar apa pahalanya? Ajrohum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa ada batas. Apa maksud pahala tanpa batas? Seperti aliran air terjun. Terus dia mengalir terus, nggak ada batasnya. Itu pahala orang sabar. Iya. Dan sabar itu menahan. Ini benar sakit juga ya. Iya memang sakit. Namanya juga menahan. Tekniknya gimana? Latihan terus. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih diri sabar, Allah akan bimbing. Tekniknya yang pertama, kemau. Kalau nggak mau, ya nggak usah. Karena ada di antara jemaah itu begini, ngasih pertanyaan begini, Ustadz kasih saya nasihat menghadapi ujian hidup, saya lelah tapi selain sabar. Yang nggak ada, gimana kok mau nasihat selain sabar yang nggak ada? Gimana? Kadang ada yang begitu, Ustadz nasihati apa saya nasihat kecuali sabar katanya. Udah kenyang saya sama yang namanya sabar katanya. Jadi sabar itu kayak klise. Gitu. Ya kalau nggak sabar apalagi ya, Ustadznya juga bingung ya apalagi wong semuanya kita harus sabar ya. Iya makanya kalau kita lihat Al-Quran itu menyebutkan sabar kan lebih dari 100 itu perintah sabar. Ya memang sakit menahan karena menahan. Sakit Ustadznya, iya sakit. Di pahalanya memang di situ menahan sakit gitu kan. Maka tiapnya ya ada kemauan. Yang pertama itu terus melatih diri. Terus melatih. Nggak ada sekarang ibu-ibu ya sama bapak di sini sekedar ngaji, Ustadz, hari ini saya sudah sabar Ustadz. Nah, belum, ini baru di pengajian, sabarnya nanti di luar. Gimana nanti ketemu suami, sabar nggak gitu kan? Ketemu istri lagi sabar nggak gitu. Kalau sekedar di majelis taklim, iya seolah-olah kita paling sabar habis dengerin nasihat, keluar belum tentu. Jadi sabar itu dilatih. Ya, nggak sekali ikut pengajian di sini, oh langsung jadi sabar, nggak ada, dilatih pelan-pelan. Ya, sekarang mungkin kurang sabaran, mungkin ke depan bisa sabar sambil mengevaluasi kurang sabarnya di mana sih? Catat 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Kalau kita punya catatan kan gampang, oh di situ ya, itu. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kita pahala dari banyak jalan kebaikan, bukan cuma syukur saja. Keberapa? Ke-6. Iya, hafal nggak ini banyak begini? Ya kan tadi saya udah bilang kalau sudah berdamai kan selesai taklimnya ya. Ya katanya masih mau ya ini. Banyak gini. Poinnya jadinya ya nggak? Baik, keberapanya? 6. Seorang yang bersabar ketika diuji maka dia berada dalam kebaikan. Ya. Jadi ingat, sedih itu nggak semuanya jelek. Jadi ketika dia sabar ya menghadapi kesedihan itu ya, maka menahan diri itu ya, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar karena tadi sudah dijelaskan pahala sabar itu tanpa batas. Ya.
sebuah hadis Nabi kita SAW menjelaskan bahwa sabar itu pahalanya memang tiada henti. Saking tiada hentinya, malaikat itu nyatet terus kebaikan dia. Makanya tadi kan Allah mengatakan pahala sabar itu tanpa batas. Nabi menjelaskan malaikat akan mencatat terus kebaikan orang yang bersabar. Jadi malaikat jadi tambah sibuk. Kenapa? Harus nyatet terus. Ini orang sabar, catat terus. Pahalanya jalan terus argonya. Ya. Kata Nabi SAW, "Min ahadin minal muslimin yusabu bibalain fi jasadihi illa amarallahu ta'ala al-hafadhatal ladzina yahfaduna qala uktubu li 'abdi fi kulli yawmin wa lailah ma kana ya'malu minal khair ma dama mahbusan fi wasaqi." Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang dari kaum muslimin terkena musibah pada tubuhnya. Iya, kemarin tubuhnya mulus, tiba-tiba sekarang apa? Waduh, kena banyak, satu jengkal tubuh, satu titik semua kena penyakit. Ya. Jadi salah seorang dari kaum muslimin terkena musibah di tubuhnya, kecuali Allah akan menyuruh malaikat yang menjaganya, dan Allah katakan, tulis kebaikan buat hambaku siang malam, tulis terus non-stop. Jadi apa? Argo pahalanya jalan terus. Nggak ada malaikatnya sempat stop. Terus malaikatnya nulis terus tuh, sibuk. Jadi nggak sempat stop tuh malaikat. Nggak sempat apa? Nge-skip. Terus ditulis terus, nggak ada yang di-skip sama malaikat. Bayangkan. Kenapa? Gara-gara dia sakit. Bayangkan. Ya memang sih kita nggak boleh minta sakit. Nggak usah minta juga dikasih sakit gitu loh. Ya. Tapi ketika dikasih sakit, selama dia sakit itu, argo pahalanya terus mengalir. Malaikat terus mencatat, nggak ada yang di-skip sama malaikat. Saat ini saya udah kena penyakit jantung, Dad. Berapa? 20 tahun. Nah itu tuh 20 tahun itu ditulis terus pahalanya. Malaikat nggak pernah berhenti nulis tuh. Pahalanya dia terus jalan. Ya. Wah, sedih. Divonis sama dokter kena kanker dan seterusnya. Udah berapa lama kena kanker? Ya ini sudah jalan nih 2 bulan. Ini selama 2 bulan itu ditulis terus pahalanya. Kita nggak tahu aja. Makanya kenapa ada orang kena kanker? Itu bisa tersenyum lebar di hadapan kita seolah-olah nggak sakit. Ada orang kok kena kanker setiap hari apa mukanya apa? Mukanya masam terus, sudah nggak ada kebahagiaan. Ketemu orang masam terus. Gimana mau senyum orang saya kena kanker? Lah kenapa gitu si A bisa kanker, si B bisa kena kanker bisa senyum? Kenapa beda? Yang satu punya mindset beda, yang satu beda lagi mindsetnya. Yang satu punya mindset, saya kena kanker udah sekian tahun, tapi argo pahala saya jalan terus. Tiap hari itu malaikat nggak pernah nge-skip pahala saya, dicatat terus. Sementara ini yang kena sakit, dia merasa apa? Udah akhir riwayat hidupnya. Makanya saya pernah membaca sebuah buku itu ya. Buku tentang psikolog ya. Ada salah seorang, ya intinya, mungkin bukan orang muslim ya. Tapi ini pelajarannya, kalau bukan orang muslim saja bisa, masa kita muslim nggak bisa? Itu intinya itu. Dia bukan orang muslim. Dia sudah divonis penyakit parah oleh dokternya. Tapi dia melakukan kegiatan yang melupakan vonisnya tadi. Apa? Ternyata dia simpel aja. Nulis. Nulis ini. Udah nggak usah mikiri penyakitnya, dia nulis. Dia membuahkan karya tulis. Awalnya dokternya memvonis dia 4 bulan paling maksimal tuh. Udahlah paling di situ selesai nyawanya 4 bulan. Tapi ternyata dia sibukkan, dia lupakan itu penyakit. Dia sambil nulis, dia bikin karya tulis. Ternyata lebih dari setahun umurnya. Lebih daripada itu. Ya. Maka kadang mindset itu pengaruh di apa? Kesehatan orang. Ya udahlah divonis ini itu, tapi ya sudah. Dia hadir aja seperti orang biasa. Ya udah pahalanya jalan kok, ngapain ngeluh. Ya banyak orang justru malah apa? Nggak sakit, nggak kenapa-napa, kok siangnya tiba-tiba mati mendadak. Kan sering. Ini masih mending kita dikasih alarm oleh Allah, kamu sakit. Gitu kan. Ini ada nggak dikasih alarm tiba-tiba mati. Sehat-sehat aja gitu loh. Ya, saya juga mengenal sama teman itu ya. Kena kanker paru-paru. Tapi nggak pernah cerita sama sekali. Dan kita kira sehat-sehat saja. Ya. Dan itu bertahun-tahun. Beliau konon sudah 10 tahun lebih. Nggak ada yang tahu dari kita itu. Sampai di ajalnya tiba ya. Baru kita tahu ya. Oh ternyata kena apa? Ya, selama ini biasa aja ketemu senyum. Nggak ada apa.
ya, bahkan membantu kegiatan dakwah kita dengan apa? Dengan senang hati, nggak ada keluh-keluh kesah sama sekali lah kalau kita saksikan orangnya itu. Happy-happy aja gitu loh. Bisa panjang itu mengalami kanker itu sampai 10 tahun lebih. Yang kalau orang normal itu hanya berapa tahun udah selesai kan gitu. Ya, maka seperti itu jamaah sekalian. Intinya ya, bahwa kalau kita punya pemikiran bahwa penyakit yang kita jalani itu menghasilkan argo pahala yang tidak berhenti, unlimited gitu ya. Ya, tidak pernah di skip pahalanya sama malaikat, kita akan bahagia. Ya, kita akan bahagia. Kenapa pahalanya banyak? Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Ya, bagaimana berdamai dengan kesedihan? Ya, bahwa musibah yang kita alami yang menyebabkan kita sedih, ya, itu cara Allah mengangkat derajat seseorang di sorga nanti. Jadi naiknya seorang derajat sorganya, ya, sorga itu kan enggak satu derajat kan? Paling tingginya sorga adalah sorga apa? Firdaus. Ya, ya kalaupun enggak Firdaus ya, paling enggak ya mepet-mepet Firdaus kan enak gitu ya, deket-deket Firdaus gitu kan, itu. Walaupun permintaan kita kalau minta ya Firdaus, tapi apa? Paling tidak kita masuk surga ya yang derajatnya tinggi gitu kan. Nah, salah satu yang meninggikan derajat seorang di surga adalah penyakit. Ya. Dalam sebuah hadis ya, Nabi kita menjelaskan bahwa ujian berat, musibah, penyakit itu salah satu sebab seorang naik derajatnya di surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Sesungguhnya ada seorang, kata Nabi, Allah benar-benar angkat derajatnya ke surga. Tapi yang ajaib, orang ini diangkat derajatnya dari sorga yang rendah ke sorga yang lebih tinggi, bukan karena amalannya, bukan karena dia banyak sholat malam, bukan karena dia apa? Banyak baca Qur'annya, banyak sedekahnya. Sholat malamnya biasa-biasa aja, sedekahnya biasa-biasa aja. Ya. Kayak kita lah mungkin lah ya biasa-biasa aja lah. Apa sih kita yang ya yang istimewa apa sih? Kita biasa-biasa aja kan ya. Dermawan banget ya enggak juga sih ya. Ya. Kemudian kita juga dikatakan terlalu apa? Banyak ahli qiyamul lail sampai 3 jam tahajud ya enggak juga lah segitu. Ya. 5 menit saja sudah bagus ya enggak? Ya. Kemudian menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari enggak juga. Ya. Ya, mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi ingat, ada harapan kok buat kita itu. Salah satunya apa? Itu tadi, Allah tinggikan derajat dia di surga bukan karena amalannya. Tapi karena apa? Karena ujian dia yang berat. Karena ujiannya yang berat. Sampai Allah angkat kedudukannya. Ya. Dan riwayat lain, Nabi kita menjelaskan, apabila Allah menginginkan derajat seorang tinggi di surga, sementara amalannya nggak mendukung, ya, amalan tadi biasa-biasa aja. Ya. Maka caranya gimana Allah meninggikannya? Maka Allah meninggikannya dengan cara dia diuji. Jasadnya diuji, mungkin sakit dan seterusnya. Diuji lagi hartanya, dia mungkin kehilangan hartanya. Diuji lagi dengan anak-anaknya, itu ya. Ya. Sampai ketika dia sabar, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya sehingga dia menjadi tinggi derajatnya di surga. Ya sudah, kita sadar aja lah amal kita sedikit ya. Kemudian kebaikan kita juga nggak hebat-hebat banget. Maka ketika kita dapat ujian ya sudah, jangan mengeluh ya. Itu cara Allah sayang sama kita di situ. Supaya pahala kita banyak dengan adanya ujian ya. Bahkan ujian berat itu akan membuat iri orang-orang di akhirat nanti. Jadi kalau ada 2 orang Bapak Ibu, saya sebut saja misalkan si Fulan dengan si Alan ya. Fulan ini Masya Allah ya, kaya ya, sudah punya privilege lah dari apa? Dari muda lahir di keluarga kaya. Kan lahir kita nggak bisa milih-milih. Kalau bisa kita milih-milih ya,
lahir jadi anaknya siapa kan nggak bisa. Ini orang sudah punya privilege ya, udah lahir dari anak orang kaya, bapaknya juga dermawan, punya perusahaan besar, dia pun juga dermawan, punya perusahaan besar ya, majelis taklim dia donasi, pokoknya apa? Semua amal kebaikan dan dia nggak susah-susah amat, hidup dari awal lahir sampai mati nggak pernah susah-susah amat, ya selalu kecukupan. Tapi yang kedua, sebut saja si Alan misalkan ya, dia apa? Udah lahir ya dari orang tua yang nggak punya gitu, ya. Hidupnya sengsara ya, diuji terus ya. Kemudian penyakitnya banyak gitu kan. Boro-boro seneng gitu ya. Nah, ya seneng sesekali datang ya. Kalau pas lagi buka bersama seneng ya kan? Iya. Kalau lagi Idul Adha seneng dapat daging gitu ya. Di luar itu ya sudah sengsara terus gitu ya, sampai meninggal. Ternyata di hari kiamat ya, si fulan itu iri sama si Alan. Kenapa? Gara-gara dia hidupnya susah, ternyata surganya apa? Tinggi. Tahu begitu mending saya jadi si Alan aja ya, si Alan aja tuh nggak punya daripada dia punya. Ternyata apa? Surganya dia lebih tinggi gitu lah. Gitu. Jadi semacam itu. Ya nggak mesti begitu, tapi ini contoh bahwa apa? Terkadang orang kena musibah itu membuat iri nanti di hari kiamat orang-orang yang hidupnya enak. Ya. Baik. Kemudian berikutnya keberapa? Musibah adalah penghapus dosa. Ini luar biasa. Sampai Nabi mengatakan sampai pun duri yang menusuk. Nggak sengaja jalan tiba-tiba kena pecahan kaca. Sakit ya, kaget juga. Tapi itu sudah menghapuskan dosa. Apalagi yang lebih daripada itu. Yang penyakitnya penyakit parah gitu ya. Yang ditimpa kehilangan sesuatu. Itu lebih besar lagi penghapusan dosanya. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha ma alaihi khati'ah. Ujian itu senantiasa menimpa seorang mukmin, menimpa mukminah, baik menimpa diri mereka, anak mereka atau harta mereka sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan dia bersih, tidak membawa dosa apapun. Dicuci bersih dengan apa? Musibah yang dia rasakan. Ya, nangis karena kehilangan anak, nangis karena kehilangan harta, nangis karena kena sakit dan seterusnya. Ternyata itu menjadi penghapus apa? Dosa. Walaupun nggak usah minta musibah ya nggak usah. Ya, karena nggak minta musibah juga bakal dikasih musibah juga. Itu. Jadi jangan ya, kita saya minta musibah aja kalau jangan, tetap nggak boleh. Nabi mengatakan ya, sallallahu al-afiyah, mintalah yang baik-baik sama Allah. Karena kita nggak minta musibah juga pasti dikasih. Gitu. Baik. Dan berikutnya yang keberapa? Yang ke-9. Bisa jadi musibah yang menimpa seseorang tujuannya untuk menghindarkannya dari musibah yang lebih besar. Bisa jadi musibah yang menimpa seseorang tujuannya untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Masuk nggak di sini? Mungkin lebih mudah untuk masuk. Coba Bapak Ibu kan biasa kalau hari Jumat baca surat apa? Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ya. Coba ingat di kisah, di ayat ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil yang belum balik, yang masih di atas fitrah. Nabi Musa melihat yang seperti itu nggak sabar. Oh ini keterlaluan, anak kecil kok dibunuh, nggak punya dosa, nggak punya ini. Apa kata Khidir? Sudah aku bilang kamu nggak bisa sabar. Itu. Sampai di akhir kisah, ya, ini menjelaskan bahwa kalau mau belajar itu harus sabar. Ya, yang nggak sabar belajar, ya nggak dapat ilmu nanti. Makanya Nabi Musa karena nggak sabar ditinggal sama Khidir kan gitu. Gitu. Jadi belajar itu harus sabar. Ya, kalau nggak sabar nggak dapat ilmu. Nah, jadi kembali lagi bahwa ketika kejadian itu Musa protes. Baru terakhir Khidir menjelaskan alasannya. Kenapa anak ini saya bunuh? Ya. Kata Khidir, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun anak ini yang saya bunuh ini kata Khidir, kedua orang tuanya mukmin, beriman kepada Allah. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra.
Dan nanti ketika besar, kami takut anak ini akan memurtadkan kedua orang tuanya. Ini pelajaran penting. Orang tua itu kadang, iya, nggak bisa nggak nuruti anak. Ada nggak ciri orang tua begitu? Anak minta apa aja, yes, nggak ada no-nya. Nggak bisa, enggak Ustadz, saya nggak tega. Iya bener nggak tega, rusak sendiri anaknya gara-gara nggak tega. Ada orang tua begitu, tipikalnya apa? Manjain anak terus. Nggak mau anaknya menderita sedikit, nggak tega. Ya padahal kan kita perlu ngasih pelajaran untuk anak ya. Nggak dimanja terus kan gitu. Tapi ada orang tua begitu. Nah ini mungkin contoh. Apa? Saking nggak teganya sama anak, ada orang tua yang bisa dimurtadkan sendiri oleh anaknya. Kenapa saking nggak teganya sama anak? Itu. Maka di sini Khidir nggak mau. Ya ini orang tua udah baik, jangan sampai nanti dimurtadkan sama anaknya. Maka caranya apa? Khidir membunuh anak ini. Tapi dengan perintah Allah ya, bukan keinginan sendiri. Nggak boleh pakai bisikan hawa nafsu. Ini perintah Allah, wahyu. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya melakukan ini bukan egoku sendiri, perintahku sendiri. Enggak, tapi perintah dari Allah. Kemudian kata Khidir, fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan Allah ingin mengganti anak yang lebih baik daripada anak ini. Jadi setelah anak ini meninggal, Allah ganti setelahnya apa? Anak yang soleh. Jadi ini musibah nggak? Musibah. Kehilangan anak ini musibah. Tapi ternyata apa? Kalau anak ini gede, mencelakakan orang tuanya. Sehingga Allah wafatkan. Pernah nggak kita berpikir? Kenapa anak saya yang kesekian kok diambil sama Allah? Kenapa saya udah 10 tahun nikah lebih belum punya anak? Berpikirlah yang positif. Barangkali kalau punya anak, nih anak kita akan didurhakai sama anak. Allah sayang sama kita. Udah berdua aja. Biar mesra sampai itu. Sementara kalau ada anak nggak mesra. Ada ibu-ibu tuh kadang ya. Kalau sudah sama anaknya bu, suka lupa bu sama suaminya bu. Iya, seneng bu, nyengir ke bapak-bapak langsung. Suka begitu, anak terus yang diurus. Padahal kalau zaman dulu ya kita dididik itu gimana? Kalau ada makanan tuh milik bapak kita coba-coba apa ngambil, ditampol. Ini punya bapak. Okay. Sekarang enggak, itu dulu. Sekarang ya sudahlah bapak tinggal hanya menikmati apa? Remah-remahnya saja. Ya Pak, sabar ya Pak ya. Ya seperti itu. Kadang-kadang begitu, adanya anak kadang membuat orang tua jadi cekcok. Bapak ibu tengkar terus, alasannya apa? Demi anak. Tapi ketika nggak ada anak, wah mesra kemana-mana bareng. Bukan berarti nggak punya anak ya, nggak juga. Ambil hikmahnya maknanya di situ loh. Kalaupun tidak Allah kasih anak, ada banyak hikmah yang kadang kita nggak tahu. Ya, gitu. Atau sudah dikasih anak, ternyata sebagian anak Allah wafatkan. Udah ambil positifnya saja kayak tadi. Kisahnya apa? Khidir. Ya, dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan kita tahu bahwa suatu musibah menimpa seorang bisa jadi Allah ingin hindarkan musibah yang lebih besar. Ada kisah di masa ketika wafatnya Al-Husain bin Ali Asy-Syahid, ya, Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi, ya. Salah satu yang punya peran membunuh Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Ubaidillah bin Ziyad ini pernah memerintahkan salah satu komandan perangnya, ya, untuk memimpin pertempuran melawan Husain radhiyallahu anhu. Nah, tiba-tiba panglima perangnya Ubaidillah ini jatuh dari atap rumah dan pincang. Maka salah seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, ini tabi'in ya. Abu Kilabah mengatakan, udah itu yang terbaik buat kamu. Allah sayang sama kamu. Nah, komandan perang ini mengatakan, terbaik gimana? Kaki pincang begini kok terbaik. Ternyata setelah kejadian itu, Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh di Karbala. Nah, orang ini ketika tahu Husain terbunuh, ya, dia kaget dan satu sisi dia apa? Bersyukur. Bukan bersyukur ini, enggak. Dia bersyukur untung bukan saya yang jadi komandan perang gitu loh. Kalau saya yang jadi komandan perang di hari kiamat saya dimusuhi sama Nabi, ini saya yang bunuh cucunya Nabi gitu loh. Maka dia bersyukur, ya Allah, ternyata benar ya jatuhnya saya dari atap rumah pincang ternyata anugerah. Kenapa? Allah hindarkan musibah yang lebih besar. Ya, jadi suatu musibah itu cara Allah menghindarkan seorang dari musibah yang lebih besar. Ya. Kemudian
berikutnya, bagaimana kita berdamai dengan kesedihan, yaitu dengan memperbanyak zikir ya. Memperbanyak zikir. Ya, kesedihan kita akan berkurang dengan cara kita berzikir. Prakteknya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah. Di awal-awal dakwah, beliau merasakan kesulitan dan kepayahan yang berlipat-lipat. Ya, beliau mau dibunuh, mau diintimidasi, sebagian sahabat disiksa, ada yang dibunuh dengan tidak manusiawi. Apa perintah Allah kepada Nabi kita? Fasbir ala ma yakulun. Sabarlah engkau wahai Nabi atas ucapan mereka yang kotor tentang kamu. Ya, ada yang bilang Nabi itu tukang sihir, ada yang bilang Nabi itu pendusta, ada yang bilang Nabi itu gila. Wah, benar-benar. Kalau kita yang kena label begitu, kalau kita yang di judgment semacam itu, kita kan marah ya enggak? Oh, masa saya dibilang gila, dibilang penyihir, dibilang macam-macam lah tuduhan-tuduhan, nyinyirannya orang kan gitu. Tapi apa perintah Allah? Pertama sabar, kemudian apa? Wasabbih bihamdi rabbik, dan perbanyak tasbih, perbanyak zikir. Jadi kalau lagi sedih ya, sedih ini diomongin orang ya, sedih dilupakan sama kerabat kita sendiri, sedih dilupakan keluarga, banyak zikir. Makanya ini faedah menarik ya. Sekarang banyak penyakit-penyakit muncul itu banyak karena mental. Ya. Di antaranya trauma dan seterusnya. Coba trauma itu memang kompleks ya. Kadang-kadang ada bagian pengobatannya melalui rohani, ada bagiannya melalui pengobatan fisik, itu para dokter mereka yang punya wewenang. Nah, kalau kita berbicara tapi secara garis besar, trauma itu muncul gara-gara apa? Karena apa? Gara-gara dikecewakan orang, disakiti orang, dizolimi orang. Berarti kaitannya siapa? Manusia. Dan beberapa kasus trauma itu, ada datanya ya, itu rata-rata penyebab trauma itu keluarga dekat. Bukan orang jauh. Ini kita kan jarang ketemu, kok tiba-tiba saya trauma loh sama Ustadz. Lo kapan ketemu saya, Bu? Kok tiba-tiba trauma lihat saya gitu loh. Ingat siapa itu saya juga nggak tahu, kok trauma lihat saya gitu. Itu keluarga dekat yang paling sering. Ya, keluarga dekat. Ketika ingat ini, ingat itu, marah ya gak? Marah, bikin ya semacam-macam lah kalau efek trauma ya. Berarti intinya gara-gara apa? Ingat manusia kan gitu. Makanya obatnya apa? Eling, ingat Allah. Maka apa kata para ulama kita? Zikrullahi dawa. Mengingat Allah itu obat. Wa dzikrun nasida. Mengingat manusia itu penyakit. Ingat dikecewain. Udah baik-baik saya sama keponakan saya. Dilupain ya. Sakit. Sudah saya pilih pendidikan yang paling baik buat anak saya. Gini ya semua orang tua. Sakit bener tat rasanya. Ya makanya jangan ingat manusia. Ingat apa? Sakit, ya sakit. Apa? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai sakitnya hilang. Kalau masih sakit, ya udah ke dokter. Iya. Terus zikir terus sampai sakitnya hilang. Sakit rasanya Ustaz. Kalau ingat perlakuan orang tua, saya suka dipukul, saya suka dibully, saya suka dibanding-bandingkan sama saudara saya. Jangan diingat. Zikir. Ingat Allah ketika itu. Ingat, mengingat manusia itu penyakit, mengingat Allah itu obat. Perbanyak zikir. Sediakan waktu buat zikir ya. Istighfarnya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, la haula wala quwata illa billah. Baca terus sampai lupa. Karena ini merupakan tabiat manusia ya. Dan ini ada penelitiannya. Bahwa kalau kita sibuk dengan satu urusan, urusan lain akan lewat. Manusia itu diciptakan oleh Allah tidak bisa sibuk dalam banyak hal. Memang sih kadang-kadang ibu itu bisa multitasking, bisa melakukan satu variasi tugas dalam satu waktu. Oh bapak susah multitasking pak, ya nggak pak? Susah, biasanya bapak itu fokus satu aja, ini. Targetnya satu depan aja. Kalau ibu-ibu nggak bisa kiri kanan oke gitu. Walaupun begitu tetap saja fokus orang itu nggak bisa banyak. Kalau satu fokusnya zikir, trauma akan terlupakan. Minimal kalaupun datang, minggir lagi dia. Ya.
Walaupun tetap ya, seandainya mau berkomunikasi dengan ahli kesehatan, silahkan dicampur aja, dicampur-campur ya. Yang penting mana yang terbaik saja. Ya. Kemudian terakhir, ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan cara kita berusaha membantu orang lain dan membahagiakan orang lain. Ya. Itu insya Allah salah satu cara Allah menghilangkan kesedihan. Sebab sekali lagi, man amila hal jazaul ihsani ilal ihsan, kata Allah. Balasan kebaikan pasti kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Sona'iul ma'ruf taki masori asu, kata Nabi. Perbuatan baik akan menjaga dia dari keburukan. Ya. Jadi kalau kita banyak sedih terus, sedih ya. Kemudian merasa dikecewakan, kecewa terus gitu ya. Merasa cemas gitu ya. Coba berbuat baik kepada orang lain ya. Bersedekah, berbagi gitu ya. Atau minimal kalaupun enggak, berkumpul ya. Ya, berkumpul lah seperti itu. Jadi dengan cara kita berbuat baik kepada orang lain, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dia dari kesedihannya ya. Karena itu tadi, kita membahagiakan orang, Allah pun akan membahagiakan kita. Ya. Maka lihat sih, orang yang suka ya ke tempat-tempat yang dimana orang itu susah ya. Saya pernah punya teman itu, masya Allah, beliau tuh orang memang suka terjun di tempat-tempat orang kena musibah ya. Menjadi iya seperti itulah orang-orang yang suka membantu gitu ya. Orang-orang suka terjun di tempat-tempat yang terkena bencana alam dan seterusnya gitu ya. Itu luar biasa, iya. Saya ketemu beliau itu selalu senyumnya, nggak pernah ini gitu ya, bahagia gitu loh. Dan nggak pernah cerita masalah itu loh. Iya benar ya, karena kerjaannya itu suka membantu orang gitu ya. Maka apa? Dia melupakan seolah-olah dia nggak punya masalah. Kenapa? Ketika dia membantu orang, dia sadar, oh ternyata banyak orang yang masalah hidupnya lebih daripada saya. Iya. Akhirnya apa? Dia gembira. Oh iya, ternyata saya masih belum apa-apa ya. Gitu. Selama ini kita itu terus larut-larut dalam kesedihan karena kita beranggapan kita ini paling menderita. Sementara kalau kita bantu orang, kita tahu, oh iya banyak yang jauh menderita daripada saya. Banyak yang jauh lebih susah daripada saya. Dari situ dia merasa ada perasaan, oh ternyata saya masih lebih enak. Ya, ternyata saya masih lebih nyaman hidupnya. Ya walaupun ya ada sajalah sana sini kekurangan, sana sini hal-hal yang tidak mengenakan kan gitu. Tapi melihat ada saudara-saudara kita yang ternyata jauh lebih parah daripada kita di situ satu sisi akan bersyukur. Makanya Bapak Ibu, kita jangan suka menyendiri, apa-apa itu sendiri terus gitu ya. Nah makanya ini kan majelis taklim di sini kan tujuan kita itu sesekali lah ketemu orang walaupun nggak sering. Makanya orang kalau sendiri terus, antisosial, ya terus begitu, dia merasa paling menderita gitu loh. Tapi kalau ketemu orang, masya Allah saling tegur sapa gitu ya, ketemu di majelis taklim, kita akan tahu, oh ada banyak orang yang ternyata mirip-mirip saya nasibnya, ya, jadi berbagi. Ketika berbagi, akhirnya senyum bareng, oh ternyata ya sama ya kita, ya kan? Iya, oh ternyata ibu lebih susah ya, oh masya Allah ya. Dari situ, ya. Jadi di situ manfaatnya ketika kita berbagi dan membantu. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini materi kita kurang lebihnya maaf. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak tanya, enggak ada. Alhamdulillah, berarti sudah berdamai ya. Ya berarti sudah berdamai. Tinggal praktek. Baik. Masya Allah, ini panjang juga nih pertanyaannya. Khusus ini. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Anak kami lulus SD dan mondok di Ma'had Tahfiz. Ya, Ananda anak kami mempunyai potensi di tahfidz, Ustadz. Kami bermaksud agar kemampuannya berkembang, bisa mandiri dan juga agar mendapatkan lingkungan yang baik. Tetapi anak saya nggak betah, Ustadz. Baru 2 hari pulang, minta tolong nasihatnya, Ustadz. Untuk saya dan anak kami yang sekarang juga datang kajian. Datang kajian ini, barakallahu fikum. Ya pertama tentunya semoga Allah berikan kemudahan ya untuk penanya, dibimbing di atas kebaikan, dan semoga Ananda ini diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan hafalan Al-Qur'annya. Ya.
Pertama tentunya dari saya pribadi ya. Ini dari saya pribadi. Pertama tentunya orang tua sudah berusaha ya. Alhamdulillah. Dari mulai memahami potensi anak ya sampai kemudian apa? Mengetahui potensi anak. Jarang loh ada orang tua yang mengeksplor kemampuan anak semacam ini. Perhatian sama anak sampai sejauh ini. Kadang orang tua tuh cuek. Kamu milih ini ya, terserah kamu lah. Itu. Tapi ini Masya Allah, ada orang tua perhatian. Oh ternyata setelah dieksplor, diamati, anak itu senang menghafal Al-Quran. Masukkan ke Mahat Tahfidz. Ya. Baik. Ini sudah bagus. Ya. Tapi selanjutnya perlu dipahami bukan berarti segala hal nggak ada tantangan. Bukan berarti segala hal nggak ada tantangan. Niat baik ada, tapi pasti setelah niat baik ada tantangan. Untuk membuktikan tulus nggak niatnya. Makanya kan tadi sudah kita jelaskan Allah menguji itu untuk mengetahui ketulusan orang. Keimanannya benarkah? Tulus nggak? Ya. Maka niat baik pasti ada tantangan. Ya kalau seandainya kita mondokin anak betah, anak hafal Quran, anak ranking 1 dan seterusnya nggak ada kendala apa-apa. Ya di situ kadang orang tua jadi apa? Kadang-kadang khawatirnya orang tua terkadang muncul penyakit ujub. Ini bahaya. Oh, ternyata ya saya sukses mendidik anak gitu. Anak saya ini semuanya sukses. Nggak ada kendala apa-apa. Ini makanya Allah ciptakan sebuah kendala supaya kita merenung bahwa kita itu manusia. Bahwa kita lemah. Ya. Bahwa anak yang menurut kita selama ini mudah kita kendalikan ternyata apa? Susah juga ya. Dan saya merasakan loh. Tapi kalau anak sudah usia SMP itu mulai itu. Kok beda gitu. Ini anak saya bukan karena anak itu. Ya, karena sudah berubah di situ. Coba kalau sekarang enak-enak saja anak saya mudah diatur gitu ya. Ya, enggak bebelit-belit gitu ya, susah. Ya nanti saya akan muncul kesombongan, muncul ujub. Mulai ini narsisiknya keluar. Wah, saya memang anak tuh nurut sama saya semua ya, gampang diatur. Maka Allah ciptakan kadang-kadang supaya orang tua itu sadar dia itu manusia. Tidak semudah itu membolak-balikan hati anaknya. Dia bukan pemilik anaknya. Allah yang memiliki. Sehingga pertama kali tentunya, nasihat saya tentunya pertama kali adalah serahkan urusan ini kepada Allah. Paling pertama serahkan urusan ini kepada Allah. Paling mudahnya adalah bangun sholat malam, minta sama Allah, ya Allah ini anak engkau amanahkan kepada kami. Tapi apa? Kami kesulitan, anak kami merasakan gak betah. Ya Allah, kami serahkan semua sama kamu. Kau yang apa? Membolak-balikan hati anak kami. Kuatkan hati anak kami, balik lagi ke pondok Tahfidz. Gitu. Bersandar sama Allah. Pertama kali itu. Ya jangan cuma sekali, berkali-kali. Kita minta terus sama Allah. Di sujud kita juga sama, kita mohon. Karena salah satu posisi paling dekat antara hamba dengan Allah apa? Sujud. Sujud minta kita sama Allah. Anak kita dibimbing begini. Ingat, anak itu sukses, anak itu hebat bukan karena kemampuan kita. Tapi karena Allah. Jadi pertama kali minta sama Allah. Bersandar dulu paling pertama sama Allah. Ya. Setelah bersandar sama Allah, setelah kita istikharah gitu ya. Mana yang terbaik, baru kita diskusi sama anak. Dari hati ke hati ini kedua, diskusi sama anak. Dan diskusi sama anak itu sesuatu yang positif. Yang kadang orang tua kurang seninya berdiskusi sama anak. Iya, nah, anak itu sudah dipegangin HP sendiri-sendiri. Bahkan satu rumah. Nggak pernah ngobrol bareng. Ngobrol aja pakai WA. Tuh. Nggak pernah ngobrol, nggak ada komunikasi. Iya. Makanya kalau sekarang saya pergi sama anak itu saya wanti-wanti. Jangan pegang HP kalau anak. Biar ngobrol nanti sama adiknya kan gitu. Iya. Karena kalau kita biarkan dia nggak ada yang ngobrol gitu loh. Semua pegang HP-nya sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, jadi yang kedua diskusi. Nah, diskusi ini kalau kita dapati dalam Al-Quran itu diskusinya Luqman dengan anaknya. Di surah Luqman tuh lihat. Jadi orang tua jangan suka memaksakan diri sementara dia tidak pernah berdiskusi sama anak. Coba selami hati anak, ada apa ini nak? Kok baru 2 hari kamu udah nggak betah? Nah, coba cari, korek, pahami perasaan anak, kenapa nggak betah. Jangan langsung menghakimi. Kamu itu nggak mau pahala nak.
Kamu itu durhaka sama orang tua, udah dipilih tahfidz yang bener kok malah nggak. Nah, ya kayak begitu anak udah makin males. Belum juga diajak diskusi, diajak ngobrol dari hati ke hati, sudah orang tua apa? Marah-marah. Maka diskusi. Coba, apa sih alasannya? Nah, mungkin setelah tahu alasannya ini, kira-kira alasannya cuma alasan dibikin-bikin, atau alasan masih bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, cari jalan tengah. Oh ya sudah, biar kamu mau, misalkan ini gimana? Gimana kalau begini-begini solusinya? Kalau begini gimana? Atau kalau misalkan memang pondok tahfidznya memang secara mungkin apa itu memang belum cocok buat anak kita, ya sudah mungkin bisa dicarikan pondok tahfidz di tempat lain yang cocok. Ya, sambil mungkin survei dulu kan gitu, ngajak anak survei. Makanya kan pesantren itu paling efektif kalau anak itu diajak apa? Survei dulu jauh-jauh hari. Jangan mepet gitu kan. Ajak komunikasi, ajak diskusi maunya gimana, mau di sini apa di sini gitu ya. Walaupun tetap orang tua nanti yang memutuskan, karena kadang-kadang anak kan kurang begitu mengerti ya. Nah, makanya di situ ada upaya diskusi juga yang kedua. Nah, kemudian baru yang ketiga ya. Ya setelah itu upaya yang ketiga yang dilakukan adalah bisa mungkin nanti berbincang-bincang dengan gurunya ya, guru tahfidznya di pondok gitu kan. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol gimana selama ini anak saya di pesantren gitu ya, kok ada nggak betah begini gitu. Jadi coba berbicara dengan manajemen pesantren gitu ya, hubungi juga, ngobrol baik dengan mereka, silaturahim dengan mereka ya, mungkin supaya membicarakan jalan tengah ini supaya anak saya betah di tahfiz ini gimana caranya. Jadi komunikasi aktif lah orang tua ya, jangan hanya memaksakan saja, aktif ya. Itu. Jadi kalau nanti sudah terjadi itu semuanya, nanti tinggal diputuskan mana yang terbaik, apakah harus lanjut di situ atau mungkin di tempat lainnya. Jadi orang tua jangan membiasakan otoriter ya, langsung dipaksa begini, enggak, tapi ya mulai dengan cara itu tadi, ada diskusi, kemudian ada juga pertemuan dengan pihak-pihak pesantren ya, untuk memastikan gimana caranya supaya anak ini betah ya. Atau kalau mungkin nanti berikutnya kalau harus menghubungi pihak-pihak lain yang mungkin bisa diajak konseling atau apa buat anak supaya semangat lagi, ya silahkan ditempuh apa saja silahkan. Yang penting apa? Anak ini terselesaikan solusinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Ya. Gimana? Masih ada? Pertanyaan lagi? Ya, cukup sepertinya ya. Alhamdulillah, kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.